محمد نبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاة العافية. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga malam pada hari ini kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka ta'lim ta'lim. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang lalu kita sedikit membahas mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Di antara hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu apa? Adalah berbicara. Kemudian gerak lebih dari tiga kali berturut-turut, makan dan lain sebagainya yang telah kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita akan bahas lagi masalah takmin atau dalam masalah sholat juga. Di sini katakan wala tasihu sholat khalfa kafirin. Sholat seseorang ini tidak sah apabila dia sholat di belakang orang kafir. Orang kafir dia sholat, kita ngikutin di jelas dia orang kafir, tapi apa? Dia ikut-ikutan sholat. Kemudian kita sholat di belakang orang makmum gitu. Nah, kita jadi makmum, bukan dia yang jadi makmum, tapi kitanya jadi makmum terhadap orang kafir. Maka kalau tasbih ini sudah jelas tidak akan sah sholat. Mu'lin kufrahu, yang mana orang kafir itu apa? Mu'lin, memberitakan, menampakkan kekafirannya dengan jelas. Au mukfin, atau kafirnya ini nggak jelas. KTP-nya Islam, nah ininya Islam, tapi akidahnya bukan akidah Islam. Kita tahu sudah kalau dia akidahnya bukan akidah orang mengatakan apa? Seandainya ada orang mengatakan Tuhan itu berjisim, Tuhan itu punya kepala, punya muka, punya kaki, punya macam-macam, dan dia meyakini dengan apa?
fisiknya Tuhan, bentuknya Tuhan, maka apa? Ini zindik. Maka apa? Kita nggak bisa sholat di belakang orang yang punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau kita nggak tahu dia orangnya kayak apa, ya kita nggak masalah. Tapi kita tahu dia apa orang yang zindik atau kafir jelas, maka kita nggak boleh apa? Jadi makmum terhadap orang karena ada apa? Orang-orang munafikun, fisiknya Islam, luarnya Islam, tapi hatinya bukan Islam. Islam ini apa? Hanya sekedar pencitraan, memungut suara atau supaya di kuburan orang Islam dan lain sebagainya. Tapi hatinya bukan hati orang mukmin, maka kita nggak boleh sholat di belakang orang tersebut kalau jelas. Tapi selama apa? Saya ke masjid saya nggak tahu imamnya. Ya udah, kita nggak tahu. Saya ke masjid A, B, C. Ya udah, kita nggak. Tapi kalau udah jelas-jelasan dia mengucapkan Tuhan ada di mana-mana dan dia yakin Tuhan ada di mana-mana dengan banyak plural, ini nggak boleh. Atau mata Tuhan itu ada di atas dan dia meyakini Tuhan benar-benar di atas, ini yang bermasalah. Maka kita nggak boleh apa? Sholat di belakang orang yang kata apa serahkannya atas tapi tahu makna atasnya, bukan punya makna atas benar-benar atas, dan sekedar apa kata kiasan, ini nggak apa-apa. Kayak apa? Ustaz, ini tolong selain sama atasan ente. Nah, maksud atasan itu bukan maksud atasan ini kan? Nah, maksud apa? Atasannya dia tahu maksud yang atas tadi. Ini kita nggak masalah. Cuma kalau meyakini atas itu memang benar kayak di langit atau lain sebagainya, ini apa? Ini bermasalah. Karena ada sebagian orang menganggap Tuhan itu di langit. Ada sebagian lagi menganggap Tuhan di surga. Ada yang menganggap di mana-mana, ada di hati dan lain. Meyakini dengan apa? Dengan kalimat tersebut, bukan sebagai kalimat kiasan. Nah, kita sama sholat di belakang orang tersebut, atau ada orang apa? Menghina Nabi. Orang menghina, tapi dia tetap sholat. Kita sholat di belakangnya nggak boleh. Orang menghina Al-Quran, jelas-jelasan. Nah, kenapa? Kalau di dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan siapa? Adalah bab tentang riddah. Hal-hal yang membuat seseorang itu murtad. Orang membuat seseorang itu murtad itu ada 3 macam. Ada sebab hati, ada sebab ucapan, ada sebab tindakan. Orang murtad ada 3 macam. Jadi apa? Ada sebab hatinya yang murtad, ada ucapannya adalah ucapan yang murtad, ada lagi apa? Tindakannya orang yang kayak apa? Saya udah bebas melakukan apa aja. Saya udah takwa kepada Allah Ta'ala, maka sekarang mulai hari ini saya udah bebas melakukan apa saja. Saya udah bebas dari hukum-hukum Allah. Ini udah murtad orang yang seperti itu. Orang apa? Membebaskan diri dari hukum. Maka apa? Orang-orang yang seperti ini nih, yang murtad saja. Maka apa? Kita nggak boleh sholat di belakang orang yang mengatakan apa? Sesuatu yang halal itu jadi haram, atau yang haram jadi halal. Bapak, orang menghalalkan riba. Ya riba palingan sedikit bel, apa-apalah orang sedikit doang. Paling-paling apa namanya? Lu selama ngambil motor kredit sama denda kan paling 25.000 doang per hari. Dendanya berapa? Motor 9.000 apa berapa per hari ada? Tinggal perkalian. Tadi sedikit doang nggak apa-apa lah, sedikit doang. Nah, kalau nggak apa-apa ini yang bermasalah. Kenapa? Barang haram ya mau banyak mau sedikit tetap haram. Orang sampah aja sedikit aja tetap sampah kayak itu. Bukan apa itu? Yumel apa itu? Sampah ya sampah itu. Sedikit aja juga. Ini apa? Riba walaupun sedikit pun tetap riba. Udah halal nggak apa-apa. Ini ya aja nggak apa-apa. Nah, kalau kamu mau kredit jangan menghalalkan ribanya. Kalau saya melakukan riba, ya riba, ngakuin itu riba, saya melakukan kesalahan. Jangan apa? Jangan menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, sekarang lagi musim apa? Kredit motor, kredit rumah, kredit mobil, kredit apa? Elektronik, banyak ya ini. Bahkan HP pun dikredit sekarang. HP ini apa? Ada bunganya nggak ini biasanya? Ya bunga ini apa? Yang menjadikan haram. Walaupun sedikit tapi apa ini haram. Jadi kita itu haram, jangan apa? Menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Dan ini
Ini di bab berita kita akan dibahas di dalam kitab Sulamul Taufiq lebih jelasnya. Nah, kita sholat di dalam orang yang seperti ini, yang murtad, ataupun orang yang kafir, atau orang yang zindik, munafik, ini nggak sah. Kalau kita memang tahu dengan jelas. Kalau saya nggak tahu bagaimana? Ya udah, orang hukumnya nggak tahu. Ya, kalau kita masalahnya nggak tahu, ya udah nggak tahu nggak apa-apa. Tapi orang yang tahu ini yang bermasalah. Ya. Nah kan, sama. Tidak sah sholat di belakang orang kafir, atau di belakang orang yang zindik, atau di belakang orang yang murtad, atau di belakang orang yang munafik. Ini nggak boleh sholat di belakang orang yang sendiri. Kenapa alasannya? Karena orang kafir bukan ahli yang sah untuk melakukan sholat. Karena dia nggak punya alasan untuk sholat, nggak punya syarat untuk sholat. Dengan sebab satu bentuk alasan tidak beragama Islam. Karena orang sholat itu syaratnya beragama Islam. Kalau bukan Islam ya nggak bisa. Kita jadikan dia imam. Kira-kira gimana ini? Biar dapat hidayah. Dia dapat hidayah, dia setiap depan aja. Tujuannya bagus supaya dapat hidayah. Kalau dia sholat terus nanti hatinya bisa. Nah, apa hubungannya hidayah dengan? Maka di dalam Al-Quran dijelaskan toleransi yang benar-benar toleransi. Lakum dinukum waliyadin itu tidak benar. Kuliah yor kafirun la ampun mata pun dolar antum. Ini dia apa? Toleransi. Saya nggak nyembah punya kamu nggak suka nyembah saya. Dua kali diulang 2 kali itu kalimatnya. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Apa? Ibadahmu yang punya kamu sono, ibadahku punya aku, jangan ikut-ikutan. Ini toleransi udah. Kalau sama apa orang non-Islam ikut-ikutan sholat, ini toleransi apa ngericukin? Ngericukin tau nggak ngericukin? Recokin tau nggak? Ini malah recokin. Atau kita ikut-ikutan ke gereja umpama. Orang Kristen lagi misa, lagi apa Natalan, lagi apa itu orang mereka, atau orang Buddha lagi nyepi atau lain sebagainya. Ikut-ikutan ke wihara, ikut masuk ke gereja, ikut masuk ke pura. Kira-kira mereka merasa gimana itu? Risih, main hard rock di sholat. Mereka kan mengganggu kan? Lakum dinukum waliyan. Ini dia toleransi. Kita nggak mengganggu ibadah mereka, mereka jangan mengganggu ibadah kita. Siapa? Toleransi yang Kenapa nggak boleh sholat di belakang orang yang non-Islam, orang kafir atau orang zindik, tapi agama KTP-nya Islam, tapi hatinya bukan Islam. Ini kita nggak bisa sholat di belakang orang-orang yang demi, kecuali kalau kita nggak tahu. Ini udah beda lagi. Nggak sah pula apabila laki-laki dan unsa sholat di belakang perempuan. Umpama wanita sholat di depan, kita jadi makmum. Si wanita di depan, kita jadi makmum bagi perempuan. Ini nggak boleh, nggak sah sholat kita kalau perempuan yang jadi imamnya, sementara laki-laki atau khumsa yang jadi makmumnya. Jenis manusia itu ada 3 macam. Ada laki, ada perempuan, ada khumsa. Khumsa ini bukan laki, bukan perempuan. Diomong bukan apa namanya? Di atasnya perempuan tapi di bawahnya laki-laki. Ini ada khumsa. Khumsa ini apa sih maksudnya? Maaf, orang yang berkelamin ganda. Maaf, ini jarang. Sedunia paling berapa biji doang adanya. Jadi apa? Maaf, punya laki-lakinya punya perempuan juga. Ini cuma bisa dihitung satu dunia itu paling bisa palingan satu dunia nggak nyampe 1000 ataupun nggak nyampe 1 juta orang. Sementara manusia itu ada 1 miliar lebih. Ini ada yang khumsa jenis yang ini. Tapi ini syad. Mungkin satu muara baru aja nggak ada. Yang jenis ini kan nggak ada. Se-Indonesia mungkin bisa dicari nggak ada. Tapi ada yang punya ini kelainan ini. Jadi apa punya kelamin ganda. Punya laki-lakinya punya, laki perempuan juga punya. Kalau laki-laki transgender atau perempuan transgender, dia hukumnya tetap awal. Umpama apa ada laki-laki di transgender di perempuan, dia tetap hukumnya laki-laki. Seandainya perempuan tadi sama mbak-mbak pada megang ini orang yang transgender, batal wudhunya. Karena dia tahu apa? Tetap dia laki-laki. Walaupun bersifat kewanitaan. Walaupun apa? Maaf, ininya udah di
operasi semua deh. Ini apa? Ini tetap apa? Hukumnya tetap laki-laki. Demikian pula perempuan transgender, hukumnya tetap apa? Dia perempuan. Karena anatomi laki-laki dan perempuan ini beda. Anatomi tubuhnya ini nggak cuma di situnya doang, di semua, bahkan kulitan laki-laki sama perempuan itu beda. Kita kalau merhatiin kulit laki-laki sama perempuan, anak kita aja laki-laki sama anak perempuan, anak pribadi kita, anak kandung, beda karena kulitnya dia berbeda. Lebih lembut perempuan dalam kulitnya. Kalau laki-laki itu agak apa? Ya, bukannya kasar aja apa? Beda lah. Kulitannya itu agak beda. Nah, tidak sah apabila laki-laki dan khunsa sholat di belakang wanita. Karena syarat mengikuti dalam sholat adalah apa? Li'anna syartal iqtida alla yakuna al-imam anqasu minal ma'mum bil unusati awil khumusa. Syarat mengikuti dalam sholat jamaah, keadaan imam harus tidak boleh kurang daripada makmum. Ada Pak, imam itu harus lebih tinggi derajatnya daripada, lebih tinggi apa? Lebih besar tanggung jawabnya daripada makmum. Karena apa? Laki-laki sama perempuan tanggung jawabnya lebih besar laki-laki. Dalam sisi pertanggungjawaban antara laki-laki dan perempuan, menurut agama masih besaran laki-laki. Makanya dalam sisi warisan, laki-laki sama perempuan kelihatannya banyakan mana dalam agama Islam? Laki-laki sama perempuan dalam agama, kita nggak bicara negara ya, kelihatannya banyakan siapa? Laki-laki dapat 100, perempuan cuma dapat 50. Tapi dalam sisi praktek masih banyakan perempuan yang 50 daripada laki-laki yang 100. Kenapa? Wanita 50 ini suaminya nggak boleh minta. Haram suaminya minta uang 50.000 dari si wanita ini. Anaknya nggak ada hak untuk ngambil hartanya wanita ini. Karena apa? Nafkah anak adanya di laki-laki yang 100 ini beli apa? Satu buat dirinya, terus buat istrinya, buat anaknya, buat ibunya. Kira-kira jadi berapa ini? 4. 100 dibagi emas berapa? 25. Masih banyakkan mana antara laki sama perempuan? Perempuan cuma 50 kelihatannya, nominalnya kelihatan banyak, laki-laki kelihatan. Tapi kalau dipakai hukum Islam, banyakkan wanita sebenarnya. Wanita nggak bisa diminta apa-apa. Udah Pak, harta 50 juta itu udah punya si wanita aja. Nggak bisa diminta sama saudaranya, nggak bisa sama siapa-siapa. Ini punya dia sendiri. Tapi yang sini laki-laki, ya dia punya tanggung jawab pada anak-anaknya ada 10, anaknya ada 5. Ya udah. Ya, maka apa? Tanggung jawabnya itu seorang imam harus lebih besar daripada makmumnya. Nah, karena si imam itu tadi harus laki-laki daripada perempuan ataupun khunsa. Kalau wanita sholatnya di belakang laki-laki boleh nggak? Biasa. Wanita sholat di belakang khunsa, biasa. Wanita sholat, imamnya itu khunsa, maaf, manusia yang berkelamin ganda, maaf. Jadi imam, makmumnya ini perempuan-perempuan, sah nggak? Biasa. Karena apa? Lebih tinggi derajatnya daripada, bukan maksudnya perempuan lupa bukan laki-laki apa? Dalam tatanan sholat. Karena wanita ini paling besar pahalanya bukan sholat di masjid. Wanita yang paling besar pahalanya bukan sholat di masjid, tapi apa? Di rumah. Di rumahnya di mana? Di biliknya, kamarnya. Anak sakit, masjid. Nah, di dalam kitab ada kitab sendiri. Terus ingat, nggak sah sholatnya orang yang qori, yang bacaannya itu jelas, di belakang orang yang umi.
yang bacaannya tidak jelas. Imamnya fasih, apa makmumnya fasih padahal ya. Alif ba ta'nya makharijul hurufnya nggak taunya imamnya makharijul hurufnya belekak-belekuk. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, yang short dibacanya sok, yang sin dibacanya shin. Nggak jelas ini apa namanya makharijul hurufnya, nggak jelas. Maka apa? Nggak sah sholatnya. Maka seorang imam hati-hati, tanggung jawabnya besar. Dia harus apa? Al-Fatihahnya harus benar-benar dia. Antara bisa mengucapkan apa? Al-Ha, antara ha, ho, ha. Ini harus benar-benar bisa dibedakan. Antara apa? Pa, fa, o, ka. Ini apa? Benar-benar dia bisa membedakan. Jangan sampai apa? Tidak bisa membedakan. Maka apa? Seandainya ada orang yang fasih, orang yang tahu makharijul huruf, nggak taunya imamnya belekak-belekuk. Imamnya belekak. Maka di sini apa? Fala yasihu khutwatu qari bi ummi. Tidak sah salatnya seseorang apabila makmumnya itu belekak-belekuk sementara dia fasih. Kamu lihat. Maka apa kalau sama kita ingin nggak ketahuan belekak-belekuk gimana? Makanya di salatnya zuhur sama asar aja. Ini nggak ketahuan. Ente fasih atau enggak? Sahabat, kalau mau jadi imam, sholatnya apa? Zuhur sama asar. Kalau sholat apa namanya? Bisa subuh. Mundur deh, yang kayak mundur. Kenapa? Takut ketahuan. Makanya sama yang agak ini apa? Nyiasatinya mau jadi imam kalau zuhur sama. Nah, kayak kemarin tuh ada apa orang tinggi, pejabat kita itu kadang-kadang ada apa? Udah pakai udung-udung, nggak taunya nggak bisa fasih itu nggak bisa, tapi dia jadi cuma difoto lagi. Nah kita nggak. Nah ini. Nah kita apa? Di sini harus apa? Qori imamnya itu harus lebih jelas daripada si dalam fasoha. Ini hati-hati lidah. Nah. Kenapa? Karena li'annahu la yasluhu li tahammul qira'ah anhu. Karena orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah dengan jelas, dengan baik, nggak punya wewenang jadi imam. Maka kita introspeksi diri. Kita bisa baca Al-Fatihah dengan baik atau enggak? Jangan mentang-mentang lebih tua, makmum yang muda. Oh, kamu makmum, kamu anak muda, belakang. Saya orang yang jadi marbot masjid, marbot ini, harus. Padahal baca alif ba ta'nya enggak. Nah, apa? Harus mawas diri. Harus apa? Sadar diri. Dia makharijul hurufnya bagaimana? Maka seandainya ada orang yang kiai atau apa nggak mau jadi makmum ya, jangan tersinggung juga. Karena di sini ada apa? Fala tasihu. Maka tidak sah seseorang qudwata qari, orang yang bisa baca Al-Fatihah dengan jelas di belakang orang yang membaca Al-Fatihahnya tidak jelas. Nah siapa? Kalau sholatnya ini sholatnya zuhur sama asar gimana? Sah. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita udah tahu ini orangnya nggak ada apa kapasitas dalam membaca, kita lebih baik apa? Sendiri aja deh. Karena rayasi tidak sah. Kira-kira udah capek-capek sholat nggak sah gimana? Pulang lagi. Buang waktu nggak? Apalagi kita mau kerja, mau apa? Kita lanjut, Beb. Saya datang ke masjid. Saya nggak tahu imamnya siapa. Saya di belakang. Nggak tahu si imamnya siapa. Terus saya datang ke satu tempat, saya nggak tahu imamnya bisa baca Al-Fatihah atau saya seorang pendatang. Tiba-tiba
baca Fatihahnya kok malah kotor, malah nggak baik. Maka bagaimana? Lazima fatalzamu mufaraqah. Wajib apa? Mufaraqah. Memisahkan diri dari berjamaah. Oh, imamnya kayak gini, tapi pisahin diri aja deh. Bukan pisahin diri itu batal, itu bukan. Tapi niatnya apa? Saya niat diri yang enggak, tapi niatnya apa? Dan saya enggak nurutin imam. Di dalam hatinya, saya mufaraqah, saya munfarid. Ini udah niat apa? Memisahkan diri dari. Kalau niat apa sih imamnya memang bacaannya beleri. Kalau Jawa itu memang beleri. Kalau di telinga itu nyiset. Kayak orang apa? Vokal, orang yang biasa nyanyi lagu-lagu enak, suaranya enak, dengar suara yang sumbang, kira-kira di telinga gimana itu? Kita biasa lihat apa? Nisa Sabian, dengerin lagunya Nisa Sabian, terus apa lagi yang enak, terus dengerin orang yang suaranya nggak enak, kira-kira mau dengerin apa mau misahkan ya? Mau pisah? Dengerin apa? Telinga kita kayak keset-keset. Yang udah biasa yang enak, kok dengerin yang enggak? Nah, kadang apa? Sindiran buat orang yang nggak enak apa? Suara kamu itu bagus, tapi lebih bagus lagi diam. Suara bagus, tapi lebih bagus lagi diam. Ini kan enggak sindiran pahit. Nah, ini demikian apa? Yang suara apa kiroahnya ini enggak baik, maka lebih baik dia enggak. Tapi kalau kiroahnya baik, dia punya guru, punya apa? Silsilah, ini apa? Punya garis. Kalian monggo jadi apa imam, jangan mau jadi makmum. Kalau harus imamnya ya. Tapi selama Pip, saya kalau misahin diri nggak enak. Bisa temen yang imamin, teman saya. Kalau saya misahkan diri, takut nyinggung, merasa asik. Kira-kira menyinggung nggak nih? Yang jelas. Nyinggung. Bagaimana? Ya kamu seandainya kamu tetap mengikuti, maka fatalzamu al-i'adah, wajib ngulang lagi. Malam yakin anahu qala. Lagi ngulang lagi kan. Resikonya kamu harus ngulangin. Kira-kira mau yang mana? Mau mufaraqah yang lebih aman? Atau mau i'adah? Solusinya juga. Kamu kalau mau salat sekali doang, ya kamu mufaraqah, memisahkan diri. Tapi kalau kamu merasa nggak enak, takut nyinggung, maka setelah selesai assalamualaikum, kamu berdiri lagi. Nggak harus berdiri saat itu juga enggak. Selesai wiridan, kamu dikira orang kan ba'diyah. Kamu sholat 4 rakaat. Kok ba'diyah 4 rakaat? Orang nggak tahu, nggak bakal ngitungin kamu sholat 4 rakaat. Taunya kamu sholat ba'diyah. Wa man yuhsinu sab'a ayatin ma lam yuhsin illa dzikri wa hafizun yastaghfir. Fatihah al-awwal bi hafidhi fahasnani masalan ka qari ma'ahumi kadama fituh ma'al. Yang apa gitu. Terus apa? Orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah sama sekali gimana? Ya udah, nggak usah jadi imam. Berbahaya. Baca Al-Fatihah belum kaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah ini apa? Bukan kalau alami panjang pendeknya nggak bener. Kalau ngalamin mungkin wilayah Cilacap, Kebumen, Kroya ataupun Aji Barang masih ada demi ya ada sebagiannya masih ngalamin. Nah ya coba ini ada gurunya dia masih. Tapi selamanya nggak apa panjang pendeknya nggak bener, tajwidnya nggak beres, khorifnya nggak beres, makhorijul hurufnya nggak beres, lebih baik kita misah. Atau kita apa? Pura-pura batal balik dulu. Pura-pura batal. Terus apa? Balik ke rumah, kita mau sholat itu nggak enak, katanya kita balik ke rumah.
Jadi apa? Kalau laki-laki ini ada kan ada jenis manusia. Ada laki-laki, perempuan, ada setengah laki, setengah perempuan. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Arabnya khumsa. Indonesianya apa? Kalau bencong dia laki-laki pakai baju, kalau perempuan tomboy. Ini bukan khumsa. Kalau ada kan perempuan yang gayanya itu rambutnya udah dicepak, badannya steril, gayanya udah makanya topi, ini kan tomboy kalau kita ngomong. Ini bukan khumsa. Atau laki-laki yang pakai baju perempuan, gaya jalannya udah pakai bedaknya tebel, pakai ini. Ini bukan khumsa, tetap dia laki-laki. Nah ini khumsa yang maaf, yang punya dua kelamin, maaf. Nah laki-laki punya kelamin perempuan juga, ini khumsa. Nah ada 3 jenis manusia ini. Yang laki-laki ini paling tinggi, nggak bisa jadi makmum buat wanita, nggak bisa dia menjadi makmum buat khumsa. Dia harus jadi imam laki-laki, nggak bisa di belakang wanita. Biar itu ibu saya masa jadi imamnya nggak enak lah, masa ibu saya jadi makmum. Dia tetap kamu harus jadi imam, ibu tetap jadi, walaupun itu ibu kamu. Bu, itu guru saya wanita, mau itu guru apa ya? Kalau dia wanita tetap di, ini kan aturan. Kemudian ada yang namanya khumsa. Khumsa ini nggak bisa jadi imam buat laki-laki, tapi bisa jadi imam buat perempuan. Ada lagi wanita. Wanita hanya bisa jadi imam buat wanita lainnya. Kenapa? Dia terjaga, nggak bisa, biar nggak dilihat. Karena imam itu kan diliatin. Wanita apa? Supaya nggak nampak. Nah, biar apa? Terjaga. Kayak apa ratu nggak asal nampak. Ini apa? Ini ada 3 ini. Ini ya kita tahu lah. Udah jadi. Ya. Jadi lama nggak enak ibu saya di belakang. Ya nggak ada usah enak nggak enak. Ibu ya tetap di belakang dalam masalah sholat. Makmum. Ini selesai masalah sholat. Kemudian kita bahas lagi masalah sholat Jumat. Karena kita laki-laki dan ini ada perempuan, buat nanti buat anaknya dan buat saudara laki-lakinya. Di sini ada sholat Jumat. Hukumnya adalah apa? Wajib ain. Ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap orang Islam laki-laki ini wajib sholat Jumat. Orang laki-laki Muslim harus sholat Jumat. Dengan apa? Balik. Harus dia balik dulu. Yang belum balik kalau bisa jangan ke masjid dulu lah. Kasihan yang sholat. Dia buat ngajarin, bukan buat apa teori. Kalau Jumatnya dia bicara apa? Praktek. Kasihan. Kalau ada orang sholat, lagi pada nanti kalau udah usia apa? Memang jatahnya baru dia akil dan apa punya akal. Kayak kita udah balik semua belum nih? Bang Alwi udah balik? Juga apa udah pada akil baru akal. Maka wajib sholat. Dan dihitung dengan orang berakal adalah apa? Orang mabok. Orang apa? Sengaja menghilangkan akalnya. Dengan cara apa? Mau itu pakai ciu, pakai cimek, pakai obat-obatan, narkotika. Dia tetap punya kewajiban dalam menjalankan sholat Jumat. Seandainya dia ninggalin, dosa besar. Seandainya dia lakuin juga nggak bisa. Tapi punya salahnya sendiri, dia mabok. Kayak apa? Kalau masuk sekolah kan harus sadar. Masuk sekolah harus, kalau nggak sadar, masuk sekolah boleh nggak sama satpamnya? Masuk sekolah kok mabok, kira-kira diusir nggak sama satpamnya? Tapi tetap dihukum nggak? Dapat skor nggak? Satu banyak guru nih. Sama ada muridnya masuk sekolahan, mabok, diusir nggak sama gurunya? Tapi dapat hukuman tetap. Kalau dia nggak masuk, tetap dapat hukuman kan? Demi apa? Orang mabok. Dia diusir nggak bisa ngelakuin sholat Jumat, tapi dapat hukuman meninggalkan sholat Jumat. Hati-hati.
seandainya nggak melakukan sholat Jumat bagaimana? Fayut biha, maka mengqadha Jumatnya. Orang kalau sama nggak sholat Jumat, maka wajib mengqadha Jumatnya. Yuhron dengan sholat. Diqadhanya bukan dengan sholat Jumat, karena nggak mungkin dia bisa sholat Jumat sendirian. Dia yang ceramah sendiri, dia yang dengerin, bisa kayak dia yang jadi imam, jadi makmum, kira-kira gimana? Kan nggak bisa. Bismillah. Ntar dia ke belakang, amin, maju lagi. Kan nggak bisa ini. Kupingnya Apa? Fayuh doa yuhron, harus mengganti dengan sholat. Umpama kita dalam perjalanan nih ke Dieng, ke Wonosobo, ke mana lah, keluar kota, ataupun ada kerjaan yang sampai kita tinggalin Jumat, maka wajib kita mengganti sholat Jumat tersebut yuhron dengan sholat zakarin khorin hadirin. Yang wajib harus apa? Laki-laki. Perempuan sholat Jumat wajib nggak? Enggak. Tapi jangan heran kalau ada masjid ada wanita sholat Jumat. Di Solo ada satu masjid, nah, di masjid itu wanita sholat Jumat. Pernah lihat? Nah. Jangan heran, sunnah wanita boleh. Tapi nggak wajib. Wanita yang sholat Jumat tetap apa? Dia ganti tetap apa? Dia habis sholat Jumat sholat zuhur lagi, karena nggak wajib. Kewajibannya bukan sholat Jumat. Nanti wajib apa sholat? Tapi karena kita apa masjidnya tempatnya terbatas, kalau wanita juga ikut sholat Jumat, nanti kayak ria-ria, kayak apa lebaran, enggak, semua jalan-jalan, kita banget apa laki-laki. Umumnya di kita ya, tapi nanti sama kita melihat, loh kok wanitanya pada sholat Jumat, ini aliran apa lagi? Jangan heran, bukan aliran apa lagi, bener, bukan. Nanti kita kadang-kadang ada yang heran ya gitu. Pertama kali lihat heran nggak? Aduh, salah masjid mana? Bukan salah kitanya aja yang nggak tahu. Boleh salah Anda sholat Jumat. Tapi yang wajib zakarin bagi seorang laki hadirin yang mungkin yang berdomisili tetap yang punya KTP wilayah tersebut. Kayak Bang Eng, KTP-nya nih. Nah, dia nggak menjadi syarat wajib di sini, nggak menjadi 40 orang yang wajib nih, karena KTP-nya bukan sini. Hari Jumat pulang kampung dulu mas. Tapi dia tetap wajib sholat Jumat. Ya hadirin, harus apa? Yang hadir, yang berdomisili di tempat ait mukimin iqamatan tamna'u hukmas safar. Ya ini apa? Yakni yang bermukim dengan yang mana mungkinnya dapat mencegah hukum bepergian. Nah, kayak kita ini tetap punya kewajiban sholat. Kang Eng tetap punya kewajiban. Kenapa? Di Jakarta udah lebih dari 3 hari. Tapi nggak? Apa udah tahunan? Udah lebih ya, nggak apa wajib. Kang Ahmad walaupun seringnya ke Indramayu, KTP-nya mungkin KTP Indramayu, tapi di sini udah ngkotnya. Maka apa wajib sholat Jumat? Karena dia bukan musafir. Kalau seorang musafir gimana nggak wajib? Kalau kita musafir, kita nggak wajib sholat Jumat dengan catatan perginya sebelum subuh. Tapi kalau perginya setelah azan subuh atau setelah masuk subuh, tetap kita wajib sholat Jumat. Di kampung yang kita datang itu. Kita pergi dari sini ya, dari tempat kita. Sebelum subuh apa? Pergi setelah sahur. Nah mudik nih, habis sahur langsung mudik. Bukan, sebentar lagi nunggu Jumat, nunggu subuh lah. Kalau nunggu subuh, azan subuh, maka kita tetap wajib sholat zuhur. Tapi kalau perginya waktu sahur, habis sahur belum azan subuh, kita ada keluar rumah, maka kita nggak punya kewajiban sholat Jumat. Tapi jadi apa? Sholat zuhur. Karena kita ada. Tapi kalau perginya setelah subuh, maka kita harus nyari masjid. Wajib sholat Jumat.
Sama apa nyampe Indramayu, nyari masjid Indramayu yang ada. Karena kita perginya habis subuh. Berbeda kalau perginya sebelum, apalagi perginya isya. Ya udah itu dia. Ingat dulu udah jauh bener ya. Nah kita kalau sama mudik biasanya kapan perginya? Habis subuh apa? Jam 10, jam 3 pagi. Kalau jam 3 pagi nggak ada. Kayak Sanawir ke Makassar ya? Iya. Ke Makassar, berangkat dari sini ke bandara jam 3 pagi. Maka apa? Sanawir nggak ada kewajiban Jumat pada saat itu, karena musafir, jadi itu musafir. Nanti dari bandaranya itu jam 6 pesawatnya jam 4, jam 5, jam 5 umpama. Landing nyampe ke Makassar jam 8. 8. Kan di bandara ke Kosono biasanya sampai 5 jam umpama. Lebih jauh. Sehingga apa? Nyari pacar apa enggak? Enggak, tapi dia sholat zuhur. Tapi lebih baik sholat Jumat lebih baik. Tapi sama enggak ya enggak masalah, enggak dosa. Tapi kalau sama yang perginya habis subuh, wajib sholat. Dengan tanpa hilang udhrin syar'in, karena nggak ada apa wajib bagi orang yang nggak punya uzur, nggak ada uzur itu apa alasan syariat yang memperbolehkan. Kalau dia ada alasan syariat, maka boleh bagi dia tidak sholat Jumat. Saya sakit, orang sakit parah, maka apa? Dia nggak harus sholat. Kayak kemarin kita sempat apa dikatakan kayak corona. Nah, corona ini nanti melihat kondisinya bagaimana. Kalau sama sehat tetap wajib menjalankan sholat Jumat. Tapi sama apa? Tidak memungkinkan sholat Jumat, takut dengan tertular karena wabahnya itu berbahaya, memang benar berbahaya, dan dokter yang berkualitas mengatakan berbahaya. Ya kita udah, apalagi kalau sama MUI udah mengatakan nggak boleh, ya udah, nanti punya tanggung jawab MUI. Karena kita apa? Ngikutin anjuran ulama. Nah, karena kalau kita ngelakuin ya kita diusir, nggak bisa. Tapi alhamdulillah sekarang masih sudah diperbolehkan ya. Walaupun pakai masker ataupun satu kosong, satu isi, satu kosong, satu jarak, tapi apa masih bisa boleh karena betul. Seperti sakit atau hujan lebat. Hujan yang harus di yang enggak, tapi lebat. Kita sholatnya mau keluar batang. Kalau kita keluar, hujannya lebat, kira-kira lepas nggak? Apalagi kalau di padang pasir itu badai gurun, ini bahaya. Kalau nggak saja nggak apa-apa, tapi kalau cuma kelentis doang, ini sholat. Kalau beres, kalau kita pergi malah keluncur. Kalau keluncur apa yang bisa keluncur apa ya? Kuyuk. Maka dengan demikian kita tahu sholat Jumat nggak wajib bagi orang kafir, karena yang wajib buat orang Muslim. Kafir ya nggak wajib. Jadi kalau kita ada orang nggak sholat Jumat, ya ini antara beberapa orang ini, satu orang kafir yang bisa meninggalkan Jumat, apa orang kafir. Yang kedua anak kecil, berarti ada orang KTP-nya Islam tapi nggak sholat Jumat, mungkin dia masih merasa dirinya anak. Atau orang gila, dilihat anak kecil enggak, udah kaplak, udah punya kumis, berjenggot, ya, mungkin dia merasa dirinya gila. Atau orang yang disamakan dengan orang gila, ya, disamakan dengan orang kesurupan ataupun lain. Yang kelima adalah apa? Perempuan nggak punya kewajiban untuk. Yang keenam, khumsa, banci. Nah, tadi yang kita udah. Yang ketujuh, orang yang memiliki sifat budak. Budak ini nggak punya. Beda karyawan. Kalau karyawan bukan budak. Kalau budak dia nggak punya gaji. Kalau karyawan dia punya gaji dan dia bebas milih bos. Nah, saya nggak puas dengan perusahaan A, boleh resign nggak?
Ini kayak Tomo seperti tadi, nggak betah, resign boleh nggak mau? Karena apa? Dia bukan Buddha. Tapi kalau Buddha sama sekali nggak bisa. Yang berapa? Orang yang musafir. Jadi ini orang yang nggak punya kewajiban sholat Jumat. Jadi yang ada orang nggak sholat Jumat mungkin antara 8 orang ini. Satu apa merasa orang kafir? Bukan kafir. Berarti merasa orang anak kecil. Udah punya jenggot, mungkin merasa orang gila. Dikatakan orang sipih gila. Ini apa? Kalau kan dia merasa diri kayak wanita. Dia merasa wanita. Ada yang ke berapa? 8, 7, 6, yaitu apa? Pungsa. Pungsa yang kita bahas. Yang ke-7 memiliki sifat budak, mungkin dia merasa dirinya budak, maka enggak. Yang ke-8 yang agak ringan, yang kita lakuin apa? Musafir. Jadi kalau kita mau mudik lebaran, enaknya habis isya jam berapa? Jam 2, jam 3 kita berangkat. Kita sahur di Pondodo di jalan. Udah enak. Maka apa? Sampai sono di tengah jalan azan zuhur ada Jumat, kita lanjutin aja. Kenapa? Nggak wajib untuk sholat musafir. Beda kalau bukan musafir. Supir musafir enggak, supir bukan musafir. Karena dia apa? Kerjaannya cuma kerjanya demikian. Yang ke-9 orang yang diuzurkan, yang punya penyakit ini nggak wajib sholat Jumat. Mama sakitnya juga sakit yang parah ya, bukan sakit. Saya sakit nggak sakit. Kenapa sakit apa sih? Bisul sakitnya. Ini gimana? Sudah tetap sholat. Sakitnya apa? Pangun. Ya tetap. Sakitnya apa? Kudis, kurap. Ini tetap sholat Jumat. Yang termasuk kesibukannya apa? Ngurusin jenazah. Sama dia, ini jenazah bermasalah. Itu memang di wilayah kayak di Aceh atau lain sebagainya, memang harus pas waktu tsunami loh. Ini apa jenazah harus segera diurus. Kalau jenazah kelamaan kan busuk. Maka apa? Pengurusan ini nggak masalah. Ini ya, sedikit dulu kita tahu dulu. Berarti kita semua yang hadir di sini, yang laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Nanti kita bicara syarat-syarat Jumat pada kesempatan yang akan datang. Dari Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana taqabbal minna tabarrakna wa anna asrafna fad'u 'alaina tauban waghfir li kulli hawba wastur lana urati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wa judamanna la bil tisabi minna bil mustafa rasuli nahdo bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi ajada tongsi sohbi walhamdulil ilahi fil badhi wa kanahi subhana rabbika rabbil izzati amma